Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ini dengan materi penggunaan EYD yang benar pada penulisan huruf dan kata di mata kuliah Bahasa Indonesia. Adik-adik sekalian, kita membahas ya secara singkat ya EYD. EYD yang mana sih? Pasti adik-adik bertanya, penggunaan EYD itu yang mana? Yang benar pada huruf dan kata. Kalau huruf dan kata, saya kira adik-adik atau bapak-bapak sekalian sudah mengetahuinya. Baik, yang pertama kita langsung ke materi penulisan huruf kapital. Ya. Huruf kapital itu jabatan, tidak diikuti nama orang. Contohnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Tuh. Jabatan tidak diikuti nama orang, tidak memakai huruf kapital. Ya, ingat, karena ini ada nama orang, berarti jabatannya harus huruf kapital. Ya, karena ini menurut bupati, makanya tidak menggunakan huruf kapital karena tidak ada nama bupatinya. Ya. Oke. Gubernur Jawa Barat Profesor Jaludin Rahmat. Nah, ini menggunakan huruf kapital karena diikuti nama orang. Iya. Selanjutnya huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa. Ini kan sudah. Ya. Indonesia, Inggris, ke Sunda-Sundaan, ke Inggris-Inggrisan, ke Batak-Batakan, ya, mengindonesiakan. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nama geografi sebagai nama jenis. Contohnya Keteluk, ya. Tenggara, Bogor, makanya tidak menggunakan huruf kapital walaupun nama geografi karena ya ini ya. Oke, selanjutnya adalah setiap unsur ya bentuk ulang sempurna. Nah, dinyatakan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur yang ulang sempurna, yang berulang sempurna ya, yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Contoh, ya, ini menggunakan huruf kapital semua ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu Sosial, dan lain-lain. Ya, itu harus menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya adalah penulisan kata depan dan kata sambung. Nah, ini ya. Dinyatakan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Kalau ada di-nya berarti harus ya pakai huruf, jangan huruf kapital. Harimau tua dan ayam centil, hari-hari penantian, ini contoh-contohnya ya. Harus. Nah, kado untuk setan. Nah, ini kado huruf kapital, untuk bukan huruf kapital. Nah, ini karena ya setan baru huruf kapital lagi. Gitu ya. Iya, kata sambung namanya. Oke, penulisan huruf miring. Huruf miring, penulisan nama buku. Ya, ini ditegaskan huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Dikutip dalam tulisan. Ya, maka harus ditulis. Contoh buku jenis ini terdapat nanti pada saat adik-adik sekalian nanti menulis misalnya makalah, skripsi, tugas akhir ya. Nah, itu di daftar pustakanya nanti ya. Itu menggunakan begini caranya. Sendiri karena judul buku. Penulisan peringkasan kata dan penulisan bahasa asing. Nah, ingat ya. Tuh. Contoh pot modeling. Jadi semua yang menggunakan peringkasan kata harus miring, dan bahasa asing semua. Bahasa asing dari manapun, bahasa asing baik bahasa Inggris, Mandarin, Korea, ya itu harus menggunakan bahasa asing itu berarti harus menggunakan huruf atau di tanda miring. Oke, penulisan katanya. Ya. Penulisan huruf miring menegaskan huruf miring dicetakan dipakai penulisan kata ilmiah.
dengan ungkapan asingnya kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Royal Court Analysis dan sebagainya ini harus menggunakan huruf menggunakan cetakan miring karena huruf kecuali ya disesuaikan ejaan. Artinya yang disesuaikan ejaannya ini adalah yang sudah disesuaikan dengan masuk dalam bahasa Indonesia atau diadopsi atau sudah dibahasa Indonesiakan. Bahasa asing contohnya banyak ya individual ya, banyak ya dari bahasa asing diserap ke dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah penulisan kata turunan. Gabungan kata dapat awalan akhiran. Ya, awalan dan akhiran. Pedoman kata turunan menegaskan jika bentuk dasar berupa gabungan atau mendapat awalan dan akhiran. Sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, contoh bertepuk tangan, garis bawahi, dilipat gandakan, disebarluaskan, harus ditulis serangkai ya dalam kombinasi. Oke, gabungan kata dalam kombinasi. Nah ini ya. Jika pedoman penulisan kata turunan menyatakan jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan itu ditulis serangkai. Tadi di atas tidak serangkai ya, mohon maaf ya, serangkai. Contoh antar kota, antar siswa, ini contoh-contoh ekstra itu di kombinasi. Oke, selanjutnya adalah penulisan kata gabungan. Nah, penulisan kata gabungan kata istilah khusus. Ya, tuh. Pedoman penulisan gabungan kata mengingatkan gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis tanda hubung. Nah, untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan, contoh alat pandang, anak istri saya. Ini ya, anak istri saya kan ini, kalau anak istri kan langsung tidak ada tanda hubungan, ini kan itu ya, itu menimbulkan kesalahan pengertian nantinya. Makanya anak istri saya harus ada tanda hubung. Ibu bapak kami, ibu bapak kami, ya, itu ya, mesti gitu. Tuh. Kemudian penulisan kata serangkai. Nah, ini kata serangkai ini. Ya, pedoman penulisan gabungan kata menegaskan gabungan kata berikut harus ditulis serangkai. Contohnya acap kali ada kalanya jangan dirangkai ya. Harus serangkai, harus dipadukan. Nah, kasat mata, jangan kasat baru spasi mata tidak. Jadi harus serangkai. Oke, sampai di sini materi kali ini tentang penggunaan EYD dalam penulisan huruf dan kata. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.